Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Tri Sukmono. Saat ini saya ingin bicara tentang manajemen risiko. Ini diinspirasi karena ada dari teman saya datang terkait manajemen risiko dan merasa kebingungan. Apa yang menjadi penyebab kebingungan orang memahami manajemen risiko? Padahal mereka merasa sudah mengikuti sosialisasi manajemen risiko, dan ada juga yang malah mendapat atau mengikuti pelatihan manajemen risiko. Nah, di pertemuan awal ini, di seri awal ini, saya akan bicara hanya terkait dengan penyebab kenapa orang susah memahami manajemen risiko. Yang pertama adalah ketika Anda sulit menerapkan manajemen risiko di unit kerja Anda, penyebabnya adalah antara lain Anda keliru mengundang narasumber yang menjadi narasumber manajemen risiko. Kenapa? Khususnya di unit-unit kerja yang pemerintahan ataupun ini, ketika ingin menerapkan manajemen risiko, unit kerja Anda kemudian mengundang unit kerja pembina Anda untuk mengirimkan narasumber menjelaskan terkait manajemen risiko. Nah, kekeliruannya adalah tidak setiap narasumber yang dikirim oleh unit kerja di atas Anda memahami terkait dengan manajemen risiko. Ada di antaranya malah narasumber itu malah belum pernah mengikuti sosialisasi manajemen risiko. Jadi karena ditugasi oleh atasannya ke unit kerja Anda, maka dia membawa bekal paparan manajemen risiko yang entah didapat dari mana, kemudian menyampaikan paparan itu, PowerPoint-nya, kepada unit kerja Anda. Itu sama saja dengan Anda meminta petunjuk jalan kepada orang buta, jadi sama-sama menyesatkan. Yang kedua, penyebab tidak memahami atau susah memahami manajemen risiko adalah Anda tidak pernah membaca langsung buku-buku terkait dengan manajemen risiko, atau Anda membacanya terlalu tergesa-gesa. Anda tidak cukup punya banyak waktu untuk membaca buku-buku manajemen risiko. Anda tidak membaca langsung sendiri terkait dengan standar ISO 31000 yang terkait dengan manajemen risiko. Nah, saya sarankan kepada Anda, sebelum Anda mengikuti pelatihan atau mengikuti sosialisasi manajemen risiko, Anda lebih dahulu membaca buku-buku ataupun tulisan-tulisan terkait dengan manajemen risiko. Saya sarankan juga Anda melihat praktik-praktik di beberapa instansi ataupun perusahaan yang telah menerapkan manajemen risiko. Penyebab lainnya adalah ketika Anda sudah mengikuti pelatihan manajemen risiko, Anda pulang ke unit kerja Anda kemudian mencoba menerapkan manajemen risiko, Anda kurang memahami konteks di dalam manajemen risiko, karena tahap awal dari penyusunan manajemen risiko itu adalah penetapan konteks. Konteks yang sering saya jelaskan di dalam beberapa pertemuan, yaitu bahwa Anda harus memahami konteks. Konteks itu terbagi dua, saya membagi dua konteks itu, konteks eksternal dan konteks internal. Konteks eksternal adalah semua faktor atau variabel yang memengaruhi tujuan ataupun memengaruhi goal perusahaan atau organisasi Anda. Konteks eksternal itu bisa terdiri dari semua stakeholder yang sering berhubungan dengan Anda. Kemudian juga konteks eksternal itu bisa terdiri dari atas lingkungan. Lingkungan itu ada demografi, ada geografi, budaya, adat istiadat, peraturan pemerintah, dan sebagainya. Itu adalah konteks eksternal. Yang paling perlu diperhatikan konteks eksternal adalah terkait dengan stakeholder yang sering berhubungan dengan perusahaan atau instansi Anda. Kemudian konteks berikutnya adalah konteks internal. Konteks internal itu terdiri dari faktor-faktor atau variabel-variabel seperti sumber daya yang Anda miliki, yang perusahaan Anda miliki.
Sumber daya itu terdiri dari sumber daya manusia, ada sarana prasarana, dan ada uang gitu. Kemudian sumber daya konteks internal itu juga bagaimana struktur organisasi atau alur komunikasi dibentuk di dalam organisasi Anda. Dan konteks internal juga berkaitan dengan budaya organisasi di lingkungan kerja Anda, di lingkungan perusahaan Anda. Nah, yang menjadi penyebab lainnya adalah ketika Anda menyusun atau membuat registries, tabel risiko, atau mencoba memetakan manajemen risiko, Anda kurang memahami proses bisnis. Anda tidak memahami proses bisnis yang berjalan di perusahaan Anda ataupun di organisasi Anda. Saya seringkali menyampaikan kepada audiens saya bahwa proses bisnis itu seringkali secara umum terbagi menjadi 3 bagian, yaitu di situ ada proses perencanaan, ada proses pelaksanaan, dan ada di akhirnya adalah evaluasi. Gitu. Nah, proses-proses ini harus dipahami betul setiap tahap-tahapnya. Dan di dalam setiap tahap proses tadi, jangan lupa bahwa di dalamnya itu ada terkait dengan input, dan di setiap tahap juga ada proses dan ada output. Setiap proses dari tahap satu ke tahap lainnya itu akan saling memengaruhi. Jadi yang perlu diperhatikan nanti kalau sudah Anda memahami proses bisnis, nanti di dalamnya ada inputnya itu apa saja. Misalnya di dalam proses perencanaan inputnya terdiri dari apa saja. 1, inputnya adalah data. Kalau data yang masuk benar, berarti Anda akan mengambil keputusan yang benar. Kalau datanya salah, berarti Anda juga akan mengambil keputusan yang salah. Kemudian input di dalamnya juga termasuk dengan sumber daya manusia yang memasukkan data, yang mengentry data ke dalam aplikasi perencanaan Anda. Kemudian juga di situ inputnya juga sarana prasarana. Nah, ketika kita memetakan risiko, mencoba memetakan risiko atau mencoba mengidentifikasi risiko, Anda memisahkan kira-kira risiko ini disebabkan oleh inputnya oleh input yang mana, apakah input sumber daya manusia, input sarana prasarana, atau input yang lainnya gitu. Nah, kalau Anda sudah bisa melihat itu, Anda akan dengan mudah melihat risiko. Kalau inputnya disebabkan oleh manusia, risikonya apa? Kalau penyebabnya dari input sarana prasarana, risikonya apa? Nah, seperti itu sebetulnya sangat-sangat mudah untuk memahami manajemen risiko. Nah, untuk langkah lebih lanjut, Anda akan menonton versi seri kedua terkait manajemen risiko. Untuk saat ini, saya hanya menyampaikan itu mengapa atau mencari penyebab mengapa Anda susah memahami manajemen risiko. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.